Bismillah, walhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara reses masa persidangan pertama tahun 2020-2021 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil 1 Kota Gorontalo, yang terhormat Bapak Haji Edah Jambea, SOS, SH, MA. Hari ini Rabu 17 Selasa 17 November 2020 dimulai dengan sama-sama kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara hari ini adalah reses. Perlu kami sampaikan bahwa di acara reses ini merupakan bentuk tanggung jawab dari anggota DPRD, baik tanggung jawab peran dan tanggung jawab politis terhadap tugas-tugas yang diemban oleh Bapak dan Nambea sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Kota Gorontalo. Pada kesempatan ini, acara ini ada dua sesi. Yang pertama penyampaian beliau tentang maksud dan tujuan reses hari ini, dan kemudian yang kedua adalah tanya jawab. Baik, untuk yang pertama kami mempersilakan kepada beliau Bapak Haji dan Nambea untuk menyampaikan beberapa hal. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian saya muliakan. Pertama-tama saya mengajak pada kita semua untuk menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun hujan pada sore hari ini masih sempat untuk bertemu, bersilaturahmi di tempatnya sederajat ini, insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Irwan tadi, bahwa memang sebagai anggota DPRD ini sebenarnya kalau kita benar-benar bertanggung jawab sebagai anggota DPR, banyak sebenarnya tugasnya DPR. Kalau serius sebagai anggota DPR, karena Bapak dan Ibu tentu waktu memilih saya misalnya, katakanlah saya mendapat suara di sini ada 9.975 di Kota Gorontalo ini. Berarti ada sekian banyak yang memberikan mandat pada saya, memberikan kuasa pada saya, bahwa mapilih mayo tapi pikirannya mai kan begitu.
sementara kondisi yang terjadi Bapak dan Ibu tidak seperti yang diharapkan oleh rakyat. Ya. Saya kira pada saat saya anggota DPRD pertama tahun 99 dan bahkan ketua DPR kota, saya kira kondisinya sama seperti itu, sistemnya seperti itu. Tapi kalau kondisi sekarang DPRD provinsi sekarang ini Bapak dan Ibu agak berbeda kondisinya. Sehingga tadi malam saya ada acara ramah tamah dengan gubernur, semua anggota DPR, saya sampaikan pada gubernur. Itu anggota DPR semua hadir. Bahkan saya katakan bahwa sudah berapa tahun ini justru Kota Gorontalo tidak mendapat kuncuran dana dari APBD murni Provinsi Gorontalo. Jadi tidak ada selama 2020 dan akhir daripada 2019 saya melihat hampir tidak ada. Kalaupun ada yang dibangun sekarang dari provinsi itu hanya namanya DAK, dana alokasi khusus. Nah kalau DAK itu langsung APBN bukan APBD. Saya sampaikan pada Pak Gubernur tadi malam. Jadi saya katakan bahwa memang sangat menyesal karena di DPR itu Bapak dan Ibu ada namanya alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu terdiri dari pimpinan dewan, terdiri dari ketua, wakil ketua, kemudian ada yang namanya banggar, badan anggaran, bamus, badan musyawarah, baru Bapemperda, badan yang mengatur perda, baru ada komisi-komisi. Jadi kalau bicara APBD, penggodokan APBD itu adalah muatan kepentingan rakyat. Atau APBD itu kebutuhan rakyat. Nah, APBD itu digodok di dalam banggar, namanya badan anggaran. Itu ada Puralio Bapak dulu. Disitulah dapurnya. Monggoro, Taulo Moru, Paraluwolo misalnya kan itu. Nah digorok itu di banggar itu. Jadi saya lihat kondisi tidak tercapai apa harapan rakyat Kota Gorontalo. Makanya saya katakan langsung pada Pak Gubernur, artinya saya manusia yang tidak mau memfitnah orang, munafik orang, mahita atau di luar, langsung berhadapan dengan Gubernur saya sampaikan semalam bahwa Kota Gorontalo tidak ada APBD provinsi yang dikucurkan di Kota Gorontalo. Makanya saya bilang tadi malam, semalam sampaikan baru ada anggota DPR ada, saya katakan bahwa sangat disesali. Jadi 8 orang dari kota itu ada 8 orang anggota DPR. Saya, kemudian Pak Arifin Ali dari PDIP, saya dari PAN, kemudian ada Ibu Meske Kamaru dari Golkar, ada Pak Fikram dari Golkar, kemudian ada Pak Erwin Ismail dari Demokrat, baru ada Pak Suryanto Patera dari Gerindra, ada 8 orang. Ibu Indriati Lunda dari Nasdem. Ya. Jadi dari 8 orang ini yang dari kota, ada 5 orang yang duduk di banggar itu dan mereka tadi malam hadir. Jadi sangat disesali. Mereka tidak mampu kepentingan rakyat Kota Gorontalo dan mereka hadir tadi malam. Tidak ada yang banyak komentar, tidak ada yang berani kasih komentar. Yang dulu di banggar itu, badan anggaran itu, Ibu Meike, Pak Fikram, Pak Awi Talib, kemudian Pak Erwin, Pak Suryanto Pateda, ada 5 orang yang dulu di banggar. Tidak ada satupun yang mereka mampu perjuangkan kepentingan rakyat Kota Gorontalo. Dan ini bukan saya bicara sih di hadapan mereka.
di hadapan gubernur saya sampaikan, ada Jamal Pitana kan, Jamal Pitana sih kita tidak. Mereka ada duduk, saya sampaikan berhadapan dengan Pak Gubernur, saya sampaikan supaya tidak memfitnah orang berhadapan orang kita bicarakan, tapi tidak ada satupun yang memberi komentar karena itu ya lo biar panari ya lo masih keterangan tiap kenyataannya tidak ada di dalam APBD bagaimana walau undangan mau diulat banget rakyat tidak kota dia pikiran ngomong. Oleh karenanya kemarin di Piloloda saya sampaikan bahwa biasanya reses itu adalah menampung aspirasi rakyat di perjuangan. Jadi sudah berapa kali reses seperti itulah yang dilakukan. Tapi begitu tiba di dewan, kenyataan tidak seperti itulah Bapak. Tidak seperti itu. Bahkan tadi malam Pak Gubernur saya juga sangat menyesal sikap Gubernur lengolah karena menyangkut Islamic Center yang belum selesai yang di Maudu itu. Saya katakan bahwa di dalam perencanaan 13 hektare tanah yang dibutuhkan, yang tersedia baru 0,5 hektare. Sementara jabatan gubernur sudah akan berakhir tanggal 22 Mei 2022. Bulan Mei 2022. Jadi dari kian itu peletakan batu pertama itu mungkin dia tidak akan bisa karena hutan di Pol. Tolong saya dengar 2021 ini tidak dianggarkan Islamic Center. Padahal ini gaungnya pokoknya membangun masjid raya segala macam. Kenyataan tidak seperti itu. Makanya Buon juga sedikit menyesal juga Bang karena tidak menganggarkan kan? Saya tanya Gubernur juga tadi Bang, dan di hadapan Gubernur saya tanya langsung Gubernur. Nah itu kan janji Gubernur pada waktu kampanye membangun masjid raya segala macam. Kalau mau lihat gambar Islamic Center itu sangat indah, sangat gagah. Bahkan saya katakan tadi malam, kalau itu terbangun, itu akan jadi ikon kota Gorontalo. Bahkan ikon Gorontalo sebagai daerah Islam. Dan itu akan terindah, menurut saya terindah di Indonesia kalau serius membangun itu. Cuma memang diperhadapkan pada bahwa Maudu ini kan sawah-sawahnya kan sebagai menyerap air kan. Memang juga ini menurut saya bukan ahli ya, bukan ahli, tetapi menurut saya sawah ini kan tempat penyimpanan air. Nah, yang kedua ini saluran kan kemarin 2 tahun lalu ngopel Allah ya antara Maudu dengan Leato karena banjir ya kurang 2 tahun lalu 2 tahun lalu karena banjir kan. Nah kalau sawah-sawah ini jadi bangunan dan kalau saluran-saluran ini akan dimatikan, maka antara Maudu dan Hilir Selatan akan tenggelam. Itu menurut saya, tapi saya bukan orang ahli teknis, tapi berdasarkan pengalaman dan pengalaman saya juga waktu wali kota kemarin Bapak dan Ibu. Jadi ini kondisi yang terjadi sehingga bagi saya Bapak dan Ibu dia mau timang polemai mau terhutu betomol. Sehingga saya katakan tadi malam sebenarnya ini reses juga, ini cuma merugikan uang negara. Karena biaya liuti, biaya tenda, biaya kadera, konsumsi, belum lagi ibu pen bawa uang duduk, kan bawa ya bodoh itu. Nah sekarang ini kan uang negara semua bawa di almah tadi.
Saya katakan tadi malam ini resep dari dulu saya cuma mau hambur-hambur uang negara saya. Dari ini kondisi Bapak dan Ibu, karena saya katakan kalau 4 tahun mari walau boleh lemai mau perlu ya mau besar. Saya sudah anggota dewan dari bulan September 2019. Sekarang sudah bulan apa ini? November, September, Oktober. Jadi masa 1 tahun 2 bulan anggota DPR yang kerajaan nol untuk dimakan. Alasan corona, alasan COVID, corona, itu alasan. Jadi ini kondisi yang terjadi Bapak dan sehingga saya juga pikir Pak tahu kondisi kalau rakyat jauh masih rakyat. Sudah 1 tahun 2 bulan, jangankan program pembangunan, bikin perda peraturan daerah saja belum ada satupun yang dibuat oleh DPRD. Sudah 1 tahun 2 bulan tidak ada, biar cuma 1 perda. Makanya kadang-kadang saya sendiri juga karena saya melihat apa yang dia mau tahu di Allah. Sementara yang jadi di kota itu, di DPR kota ya, provinsi itu, dia mau tahu di Allah. Mohon tahu begini. Saya kira beda, saya pernah jadi anggota dewan kan. Tahun 1999 saya pernah anggota dewan kota. Tahun 2004 saya pernah ketua dewan kota. Ya, kalau pada waktu itu sangat baik, ya pernah baik. Wah, sekarang Pak, pokoknya doi. Bahwa itu jadi bahan pemikiran. Pokoknya orang mesti doi masuk main. Oh itu karanya. Bahwa itu karanya. Sekarang saya jawab Bapak dan Ibu, dari September sampai dengan sekarang, ini teman-teman anggota dewan kurang lebih sudah 50 kali keluar daerah. Saya alhamdulillah baru 5 kali. Baru 5 kali Bapak dan Ibu. Loh, karena dia tetap bos sekedar menghabiskan uang karena anggaran, ada biaya perjalanan. Ayo. Wah dia mengenai jalan hasilnya. Jalan hasilnya. Makanya saya bilang tadi sering saya stres sedikit melihat kondisi ini Bapak dan Ibu karena tidak bertentangan dengan nurani. Namun demikian Bapak dan Ibu, hanya sengaja saya sampaikan ini agar mau ketahuilah juga ke depan, artinya baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif DPR, artinya hati-hati Allah. Jangan cuma misalnya walaupun Bapak dan Ibu tidak butuh, helmi 100.000 tidak mati, nah sudah. Tapi 100.000 5 tahun Ibu Bapak menderita 5 tahun. Jangan turun yang tadi, paling apa yang anggota deh? Tak ada yang menderita, malah yang menderita 100.000 ngomong turun dia. Dan saya juga tidak persyaratkan masyarakat ya. Tidak persyaratkan rakyat juga, masyarakat juga. Tetapi tentu artinya saling butuh. Calon butuh dia dipilih, rakyat juga perlu doi 100.000. Kan begitu Bapak. Dari ini kondisi yang terbangun, bahkan di kota Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, bahkan kabupaten lain sama ini keadaan Bapak Ibu, sama keadaan. Dan saya kira keterbukaan saya kepada Bapak dan Ibu ini dijadikan pengalaman Bapak Ibu.
saya ini yang sudah menjalani, bukan cuma cerita. Saya sendiri yang sudah menjalani ini. Saya sendiri yang sudah terjun langsung pada kegiatan ini. Nah, beginilah keadaannya. Saya ini tadi malam berapa yang saya sampaikan ke Gubernur, termasuk itu Islamic Center, termasuk pembuatan saluran yang di Sudirman, yang di muka kesehatan, ada pembuatan saluran dari itu. Tapi kenyataan apa yang dibuat sekarang ini belum terpenuhi harapan rakyat. Nah, kenyataan malam satu banjir total. Di mana-mana kota Gorontalo banjir. Itu istilah lo tahu, oh di kota Gorontalo ada wisata baru. Ada wisata baru, banjir ini. Kesana kemarin itu, saya sempat baca itu di Facebook. Wah, di kota Gorontalo ada lagi yang wisata baru, wisata baru. Jadi banjir di mana-mana. Ya alhamdulillah kalau mau ini sudah kurang banjir. Alhamdulillah sudah kurang. Dulu. Saya teringat pada saat pertama saya wali kota 2008. Kan banjir luar biasa semuanya. Saya berjalan kaki tengah malam. Ini termasuk ini yang di Rukoin, yang di Rukoin. Kan masyarakat banyak. Pak situ, sama mobil supaya nginap situ. Oh kalau mah sombong nanam. Tengah malam, tengah malam, pacar air dapat dipul. Kok dia mau rakyat mau mati, masa dia di pokoknya mau pion kalau itu tahu-tahu ya. Biar rakyat di luar lo tahu arti, di tahu pejabat motivo pion kalau itu beli, tidak mau tahu dengan kondisi. Banyak kayak jatuh ke rakyat tidak mau tahu. Memang Bapak dan Ibu, makanya saya katakan bahwa semua orang bisa jadi anggota DPR, semua orang bisa jadi kepala daerah. Tetapi yang persoalan sekarang adalah tanggung jawab di dalam mendapatkan jabatan. Itu yang persoalan. Apa benar-benar tanggung jawab? Ngamna mau hiu mana anggota DPR, mari bupati, mari wali kota, mari gubernur, ngamna mau hiu. Tetapi yang terjadi adalah seperti saya katakan tadi, uang hati masyarakat atau dalam keadaan susah tidak mau tahu Bapak dan Ibu. Saya bahkan pernah pertama saya wali kota masih tinggal di rumah dinas. Ini masyarakat punya rumahnya yang pemain. Jadi saya bawa tinggal di rumah dinas selain yang lain di yayasan sama saya. Saya pindahkan saya tinggal di rumah dinas. Memang sering bermasalah, masalah lapis dari putih WC, pol WC. Tapi itu resiko. Tidak di rumah dinas, di aula rumah dinas. Waktu pertama saya wali kota, karena itu bentuk tanggung jawab. Dewa bayinya pola, beda hati, mang, paloma, huro, tidak bisa tidur terbayang kesian. Ini yang kadang-kala tidak terpikirkan oleh teman-teman kita, para pejabat kita. Nah kemarin malam Sabtu itu banjir, itu di muka sama saya di yayasan itu hampir masuk ke dalam.
Ini tangki gigi sudah full, yang tangki gigi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekali lagi saya mohon maaf bahwa memang saya berhampir apa saya katakan toko Tati walau dibangun sekarang ya sudah corona covid bukti alasan corona jadi ini yang terjadi sekarang Bapak dan Ibu. Artinya kalau serius orang-orang insya Allah dalam kondisi susah bagaimanapun rakyat jangan merasakan itu karena tanggung jawab terhadap rakyat yang kita pimpin. Ini rakyat tidak ada susah lo secara ekonomi masuk sana nih lah jangan malah sekitar dan dia mengadelong pulang-pulangan perjanjian mabadil matang-tang terpikir piring emas perjanjian madel matang taruh sudah ditaruh di piring emas janjian tapi pelaksanaan janjian tidak jelas kepada kita. Kayak kota bantuan apalagi otamat mengeluh kasihan saya punya orang tidak hidup bantuan tak berarti orangnya kok ada tapi jamaah bantuan begitu yang diharapkan oleh rakyat sekarang dia mau sembako itu mengeluh tahun keadaan tapi aduh hampir berbeda. Jadi dia terjadi sekarang. Makanya saya katakan tadi Pak Tawul Mayu tidak salah dia. Karena waktu tahu apinya semua di pemaluan. Jadi kondisi yang ada sekarang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya berharap bahwa dengan kondisi sekarang, tentu yang paling utama harapan saya kita semua minimal menjaga diri masing-masing, menjaga kesehatan masing-masing. Hari ini dia mau ajak dua enggak pusing Bapak dan Ibu. Yang minimal itu. Yang penting sudah sehat, alhamdulillah. Sekarang mengharap ke pemerintah akan repot. Saya boleh berani katakan seperti agak repot. Jadi kondisi sama, gubernur, bupati, wali kota sama kawan. Jadi kalau masyarakat mengharap pemerintah, kasihan. Yang paling penting pertama adalah jaga kesehatan. Artinya kalau ada usaha kecil-kecilan diperbaiki supaya berhasil yang baik. Soalnya mengharap bantuan dulu macam-macam sangat ribet. Semua perusahaan ada yang pengharakan itu. Apalagi baru utama loh pemerintah satunya orang jangan mimpi aduh atau bantuan betul jangan mimpi kan udah bantuan kalau saya punya orang lain tapi yakinlah Bapak dan Ibu ini jabatan insya Allah jabatan ini kalau anggota dewan cuma 5 tahun alhamdulillah kalau terpilih lagi tambahan lagi 5 tahun. Kalau kepala daerah 5 tahun bertarung lagi insya Allah kalau terpilih lagi cuma 2 kali 10 tahun. Jadi semua ada batas-batasnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saya harus katakan kalau mendapat berkah mendapatkan jabatan ini itu sekarang tolonglah ini jabatan punya nilai berkah
di hadapan Allah. Kalau jabatan pun yang dinilai berkah di hadapan Allah, insya Allah semua tugas kita akan dibantu oleh Allah supaya sukses dalam pelaksanaan tugas kita. Tapi kalau jabatan yang berkah, la ilaha illallah. Boleh bukti hal itu, bukti pikiran, ya, karena dia bakat. Saya mendapat jabatan ini karena tidak berkah. Boleh dahulu tahu jabatan. Boleh dahulu tahu jabatan. Jadi, orang poinnya hanya butuh jabatan. Karena mau semangati mutiara, hama butuh jabatan. Tetapi dia melaksanakan tugas, kau tidak seakan bantu. Oleh saya selalu katakan bahwa kalau mendapat jabatan itu harus bagaimana agar Allah insya Allah akan memberikan berkah dan akan memberikan perlindungan sehingga tugas-tugas kita insya Allah akan dibantu oleh Allah Bapa dan Ibu. Amin. Tapi kalau tidak pernah ada berkah, kemudian tidak ada, apalagi Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan tugas tidak pernah membantu agama Allah. Karena Allah sudah jadikan pada kita semua, bagi barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah sudah pastikan akan dibantu oleh Allah segala urusannya. Perjanjiannya, nah, kalau tidak pernah membantu agama Allah, jangan berharap kalau Allah membantu juga kan. Alhamdulillah agama ini di hadapan Tuhan. Dan ini kenyataan Bapak dan Ibu. Saya berharap saya tidak berlebihan bicara karena ini sudah pengalaman saya. Jadi boleh hayang yang amat belum tumai berbarang. Saya belum tumai Bapak dan Ibu. Cuma memang ini membutuhkan keseriusan dalam mengurus. Jadi kalau tidak serius cuma yang penting utama rakyat boleh usaha ini, yang penting, tapi tidak nampak keseriusan di dalam urusan rakyat. Jadi ini yang terjadi Bapak dan Ibu sehingga agak repot di dalam negara bermasyarakat ini Bapak dan Ibu. Dan yang paling berat dalam membangun itu adalah membangun moral dan membangun akhlak daripada rakyat. Kalau membangun visi, modal mali. Kalau ada yang butuh jembatan mali, kalau ada yang butuh saluran air mali. Tapi kalau membangun moral, membangun akhlak, biar ada ya, moral tidak pernah disentuh. Tidak pernah ada pengajian, tidak pernah ada pembinaan keagamaan pada masyarakat, tidak pernah dihimbau masyarakat untuk tidak usah minuman keras, kan begitu. Alhamdulillah pemaulud bukan pun di rumah, alhamdulillah. Pada maulud, pada maulud kan pun di rumah. Tapi insya Allah ini Pak undang-undang seputar digodok insya Allah tidak tertolak bahwa undang-undang larangan minuman keras seputar digodok sekarang. Dan kalau itu jadi Bapak dan Ibu, telepon di rumah 2 tahun masuk penjara. 2 tahun. Kalau penjual itu 10 tahun, 10 tahun. Insya Allah akan jadi undang-undang. Oh kalau itu jadi deh. Pabrik minuman. Tapi aku telepon minuman. Undang-undang dari sana pusat. Iya. Tidak bisa pajak tinggi, dong kita bisa berani. Tapi kalau jadi itu jangan pajak. Kalau jadi, kalau pusat pusat. Bagi teman-teman di rumah, kalau serius kita membina mereka, menjaga mereka bisa. Kenapa tidak bisa?
Megi buat 5 kilo. Bukan lebih dari mondial mau tahu tidak sering dua. Ya lu itu mau berhenti. Lu tetap berhenti betul kan? Jadi butuh keseriusan gitu. Dan ini termasuk saya kira kita semua wah ini tidak dibenarkan oleh agama. Kalau sewaktu saya tertipu di orang-orang minum terasi di mana-mana saya tertipu. Sama di kelurahan, terbotalan minuman, bebek piano. Artinya tergantung keseriusan Bapak dan Ibu. Sebab ini urusan masyarakat. Kalau menurut saya paling penting adalah membangun moral dan membangun akhlak. Kalau cuma ini fisik sangat mudah membangun, tetapi membangun manusia yang berakhlak itu tantangan luar biasa dan itu membutuhkan keseriusan dan banyak cara yang antaranya ngaji, kegiatan keagamaan di mana-mana itu termasuk menangkap kejahatan ketidakbenaran masyarakat hanya bisa ditangkal dengan kegiatan keagamaan. Kurang kegiatan keagamaan aduh selanjutnya kan Bengolu taruh akurat Bengolu ya alhamdulillah jalan terus ya sebab itu satu dia menangkal semua kegiatan keagamaan. Jadi yang penting Bapak dan Ibu oleh karena ini saya sekali lagi mengharapkan tamu-tamu walaupun kondisi seperti gambarkan, tetapi tanggung jawab kita adalah membantu pemerintah. Walaupun saya sudah gambarkan tadi, tapi tanggung jawab kita adalah bagaimana membantu pemerintah. Apalagi musim banjir sekarang aduh. Artinya membantu awalnya saluran beres semua. Dulu kalau saya memang itu ada anggarannya dan sampai di titik di tingkat kelurahan untuk mempersiapkan saluran air di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kota pun sudah ada anggarannya sehingga saluran air bersih terus. Banjir cuma awal-awal saya wali kota banjir karena banjir terakhir yang paling besar itu 2006 atau 2007 sampai ke Masjid Agung 2006 itu ya. Sampai ke Masjid Agung kan saya masih ketua DPR waktu itu ketua DPR. Kemudian saya wali kota 2008 alhamdulillah bulan tersebut tidak ada banjir. Ini bakia memang ini saluran kasih lebar, ini jembatan yang menjadi pokal air kesana kemari pokal sudah itu masyarakat lah ya masyarakat lo waktu lo baki ya mau cuma di diambil pemadiran dari uji ya karena itu karena saluran tidak pernah ada pembersihan sebab kota ini model apa dulu dalam Bulonggo kota Gorontalo ya. Jadi kalau tidak diatur banjir kasihan baik. Jadi karena itu Bapak dan Ibu walaupun saya sudah sampaikan semua kondisi, tapi saya berharap Bapak dan Ibu sebagai masyarakat tentu kita punya tanggung jawab segala kegiatan pemerintah, bagaimana kita turut terlibat di dalam kegiatan pemerintah. Artinya bikin membantu membersihkan saluran dalam rumah. Kalau saya setiap rumah harus dibuat lubang pembuangan sampah. Jadi begitu sampah masuk terus masuk di lubang dan dibakar. Ya
dibakar nih tanpa sehingga. Waktu saya wali kota, ini sekarang saya dengar mulai kurang. Ada kan kalau mau usah tidak susah, kita orang punya ayahanda, wali kota punya ayahanda, punya camat, yang susah. Yang dibutuhkan adalah kemudian dan kesungguhan Bapak dan Ibu. Ada yang kesungguhannya cuma pura-pura, pokoknya ada untuk rakyat ya. Nah sudah boleh mengapa jauh dari rakyat itu yang mati. Itu pura-pura munafik yang begitu. Jadi ini Bapak dan Ibu, yang penting jangan jauh dari Malibu sampai mana mah walaupun wali kota ya jauh. Pembangunan provinsi tidak ada. Bahkan kalau mau lihat kota Gorontalo juga Pak Ibu, hampir tidak ada kota Gorontalo ini, hampir tidak ada. Dia pada apa nawar kira mau keluar kota itu, kira apa? Mau corona, itu corona. Apalagi PDAM, mati corona lagi PDAM botol lagi, tahu pulau latao banyak lumpuh, kenaikan PDAM luar biasa kan. Hati rakyatnya susah, para lo taluh, malah botol mau diharapkan taluh. Memang susah. Saya sudah banyak kali protes itu. Ya, inilah kondisinya Bapak dan Ibu. Tentunya ini semua saya kembalikan pada Bapak dan Ibu, dan sekali lagi saya berharap sebagai masyarakat, kita ini sebagai masyarakat punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah. Ya. Kira demikian Pak Iwan. Ya. Silakan mungkin kalau ada yang ingin tanya silakan. Kalau bisa Bung dengan 5 itu soal. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman katsiran amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia nikmat kesehatan dan kesempatan kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan reses pada hari ini. Salawat dan salam talwa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah yang rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya demi mempertahankan kalimat Islam, kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa keadilan, dan pemerintah sekaranglah yang dianjurkan, yang diberikan amanah untuk melanjutkan amanah beliau. Saya pada kesempatan kali ini bukan untuk mencermai Bapak Ibu sekalian atau bukan untuk memberikan arahan, akan tetapi saya berdiri di sini hanya teringat sabda Nabi, baligu anni walau ayat, sampaikanlah olehmu walaupun hanya sayat. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kita tahu bersama realitas sekarang bahwasanya masyarakat Kabupaten Gorontalo bahkan seluruh Indonesia atau lebih khususnya Desa Moodu mengalami kemelaratan, baik itu ekonomi, fisik, kesehatan, atau permasalahan yang lainnya. Bagaimana solusi Bapak agar rakyat Moodu tidak terjadi lagi kemelaratan ekonomi? Karena kita ketahui bersama tidak seluruh manusia, tidak seluruh orang yang memiliki pekerjaan. Apakah Bapak akan membuka
peluang pekerjaan bagi rakyat-rakyat yang tidak mampu atau bagaimana? Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa pertanyaan dari ibu mana ibu? Ibu yang samping ini. Ada yang mau tanya? Mana? Oh, jadi gimana tahan? Oh, di sini. Sini. Yang mana darah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Ini adalah reses dari DPRD Provinsi Gorontalo dan ini merupakan dilakukan 3 bulan sekali di tiap-tiap dapil. Jadi ada keluhan dari masyarakat mengenai bantuan atau pengadaan alokasi dana mengenai jalan, Pak. Untuk lingkungan 3 Mood khususnya, Pak, kami sudah banyak dijanjikan oleh anggota-anggota dewan di tingkat kota mengenai alokasi dana yang diusulkan ini, Pak. Kalau kami di sini cuma 2 jam hujan, Pak, sudah mulai banjir, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, kami cuma hanya menerima sedikit bantuan yaitu makanan, subsidi, tunggal lowor, Pak. Rumah Lotifes. Jadi yang berikut untuk jalan ini, Pak, sudah banyak yang menjanjikan untuk perbaikan jalan. Alhamdulillah masyarakat sini sudah kompak melakukan timbunan, Pak. Itu dari anggaran pribadi, Pak. Tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah, kelurahan maupun DPRD kota maupun DPRD provinsi, Pak. Demikian, Pak, dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul, ibu-ibu mau bentuk hari kok. Jadi begini, saya mulai dari teman yang 02 tadi jalan-jalan. Jadi saya pernah sudah punya anak-anak di Kadang. Sedangkan Pak Herman Haudi, saya baru telepon, saya minta agar dimasukkan di anggaran 2021. Dari Pak Herman Haudi, kebetulan dia di Banggar, dia sudah jamin salah di perjuangan itu, walaupun dia cuma dapil Barat Dungingi. Nah, tapi karena dia di Banggar, saya telepon baru-baru ini, saya minta dimasukkan di dalam APBD 2021 soal jalan. Itu aja, soal jalan, ya. Jadi yang kemudian yang tadi ada ya, pertama masih selesai ya, masanya. Jadi apa namanya, apa yang disampaikan tadi, kita harus ini kuliah singkat juga kan. Jadi kita harus memilah-milah eksekutif, legislatif dan yudikatif kan. Ya. Jadi pada posisi legislatif, bukan eksekutif, jadi bukan pelaksana. Nah, kalau legislatif itu hanya berdiri pada posisi pengawas, jadi pengawasan. Jadi kalau soal bagaimana rakyat kehidupan ekonomi itu tanggung jawab eksekutif. Jadi kalau DPR tidak boleh menjawab, oh nanti dipikirkan begini buat orang beraya begini. Nah itu DPR Pulau tanggung karena bukan tugasnya kan itu, ya bukan tugasnya itu. Tetapi itu didominasi oleh pelaksana harus eksekutif. Memang DPR sebagai saya katakan tadi
itu Banggar itu adalah dapur menggorok semua permasalahan rakyat. Tetapi kalau Banggar anggota DPR berani melawan pemerintah, memperjuangkan kepentingan pemerintah, kalau dibakar, itu yang masalah. Makanya saya katakan tadi, sudah 1,5 tahun saya di DPR, belum ada apa-apa. Karena kebetulan saya bukan di Banggar, saya tidak dulu di Banggar. Bukan. Saya tidak dulu di Banggar, dan memang ada upaya, ada konspirasi bagaimana saya tidak dulu di Banggar itu. Itu persoalan Bapak dan Ibu, sehingga kalau bicara ekonomi rakyat segala macam itu couplingnya pemerintah, coupling pemerintah. Kalau kita coupling bagaimana mengawasi, sementara kalau ini seperti yang ada sampaikan tadi jalan, memang saya anggota DPR provinsi, kalau jalan itu jalan kota, makanya telepon Dahir Mahlut ya, karena dia dulu di Banggar, supaya memperjuangkan jalan ini, supaya masuk APBD jalan. Demikian juga nih, sampaikan tadi, ini saya anggota DPRD provinsi. Kalau sudah menyangkut perekonomian rakyat, itu tanggung jawabnya kota. Tetapi DPR provinsi mengawasi, kalau ada pembangunan, pembuatan macam-macam di Kota Gorontalo, itu yang katakan tadi, tidak ada sampai hari ini satupun yang dibuat oleh provinsi untuk membangun Kota Gorontalo ini. Ya seperti itu, agar supaya, makanya saya dari awal katakan bahwa Pak Taoli saya ingin mengolah dia oleh-oleh mandi rumah ini, dia oleh-oleh, dia potong gulor misalnya, oh ini dibangun, ini provinsi bang, dia dipol mau tahu. Jadi kondisi yang ada Bapak dan Ibu, insya Allah apa yang disampaikan teman-teman semua, adik-adik semua, insya Allah. Dan tentunya ada juga jangan berhenti untuk berteriak dalam arti menyuarakan kepentingan rakyat ya. Apalagi yang masih muda-muda, jangan pernah mengenal berhenti untuk berteriak, menyuarakan kepentingan rakyat, menyuarakan jalan, menyuarakan perekonomian, jangan berhenti ya. Tetapi tentu saya tidak bisa menjamin oh jadi perekonomian begini, tidak boleh, karena saya posisi sebagai anggota DPR, bukan eksekutif, bukan eksekutor, bukan pelaksana. Saya hanya posisi pada pengawas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin dulu masih ada lagi teman. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kami akan pelaksana menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini, hadir di acara reses dari Bapak Adian Hanumbe SOSMA. Acara hari ini kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.